Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Evi Kumalasari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran mendalam atau RPM yang telah saya susun untuk kelas 2 SD dengan materi sayangi lingkungan. Apa aja sih struktur dalam RPM ini? Sebaiknya kita akan mengetahui dulu apa itu RPM. RPM itu ialah rancangan pembelajaran yang menjadi pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, dari prinsip ini, si RPM ini, pembelajaran yang mendalam, artinya kan deep learning, yaitu pembelajaran yang memberikan pengalaman yang bermakna, meaningful, berkesadaran, mindful, maupun mengembirakan, joyful. Oke, melalui pendekatan ini, peserta didik itu didorong untuk aktif, untuk membangun pengetahuan, mengekspresikan pengalaman belajar, maupun mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Oke, setelah kita tahu apa itu RPM ini, maka kita akan susun nih, apa aja sih yang ada di RPM ini, ya kan? Pasti penasaran. Di RPM ini terdapat seperti nama sekolah, nama penyusun, terus materi pembelajarannya, alokasi waktunya, terus juga kelas berapa, semester berapa, itu yang paling penting. Nah, di sini saya akan membuat RPM untuk kelas 2 SD dengan materi sayangi lingkungan dengan alokasi 2 kali 30 menit, seperti itu. Selanjutnya, untuk bagian identifikasi, di sini terdapat peserta didik, ada materi pembelajaran, dan dimensi profil lulusan. Untuk di peserta didik ini terdapat karakter peserta didik, maka kita perlu tahu nih, siswa kelas 2 kan umumnya sudah mampu ya untuk membaca kata dan kalimat sederhana, meskipun tingkat kelancarannya masih beragam. Nah, mereka juga pasti menyukai nih cerita yang bergambar, lagu, permainan, dan aktivitas yang melibatkan gerak. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang menggunakan media yang menarik dan aktivitas yang aktif agar sesuai dengan perkembangan mereka. Seperti itu. Selanjutnya ada materi pembelajaran nih yang tadi kita sebutin. Yang pertama kan ada peserta didik, karakteristiknya, yang kedua materi pembelajaran. Di materi pembelajaran ini saya memilih untuk sayang lingkungan karena sangat dekat nih dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dalam materi ini, siswa juga belajar mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengenal jenis sampah organik dan non-organik, serta membiasakan peduli terhadap lingkungan. Gitu. Selain itu, dimensi profil Pancasilanya saya menyusun tentang yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kolaboratif, kemandirian, dan kesehatan. Nah, dalam keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu kita harus mensyukuri alam ciptaan Tuhan dan menjaganya. Dan untuk kewarganegaraan, kita peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita. Kolaborasi, itu bekerja sama dalam kelompok kecil nih untuk kita bisa, oh iya kita membuang sampah, ayo teman-teman gitu. Kita harus membuang sampah pada tempatnya ya, jangan buang sembarangan. Untuk kemandirian, melaksanakan kebiasaan menjaga lingkungan secara mandiri. Kesehatan, memahami kaitan lingkungan bersih dengan kesehatan diri. Masuk ke desain pembelajaran. Nah, di desain pembelajaran ini terdapat seperti capaian pembelajaran, lintas disiplin, ilmu, tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital. Nah, untuk di capaian pembelajaran, itu pada fase A adalah peserta didik mampu menyimak, membaca, memahami isi teks sederhana, serta mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan santun. Oke, selanjutnya lintas disiplin ilmu, yaitu lintasnya berarti kan ke pembelajaran IPA, yaitu pengenalan lingkungan sekitar dan cara kita untuk memeliharanya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu bisa dapat peserta didik dapat membaca teks sederhana, yaitu sayangi lingkungan dengan hafal intonasi yang tepat. Juga peserta didik dapat menjelaskan isi teks tentang cara-cara menyayangi lingkungan dengan kalimat sederhana. Selanjutnya ada peserta didik dapat menyebutkan dan mempraktikkan minimal 2 kegiatan menjaga lingkungan di rumah dan di sekolah. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan dan menyiram tanaman maupun menutup keran air ketika sudah digunakan.
Selanjutnya ada topik pembelajaran, yaitu sampah di sekitar. Nah, itulah topik dari sayangnya lingkungan ini. Kita bisa membedakan sampah organik dan anorganik. Selanjutnya ada praktik pedagogis, yaitu pembelajaran kontekstual dan berbasis pengalaman atau contextual learning, dipadukan dengan permainan bahasa dan diskusi kelompok kecil agar peserta didik aktif dan senang belajar. Selanjutnya ada kemitraan pembelajaran, yaitu kerjasama dengan orang tua melalui tugas sederhana mengamati kebersihan lingkungan rumah serta kolaborasi antar peserta didik dalam kelompok kecil. Selanjutnya ada lingkungan pembelajaran, ruang kelas yang bersih, nyaman, dihias dengan pojok tanaman kecil itu kan, dapat pula dilanjutkan dengan pengamatan singkat di halaman sekolah. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi digital, yaitu bisa menggunakan video atau lagu yang singkat yang bertema tentang lingkungan. Misalnya lagu membuang sampah pada tempatnya, bisa kita tayangkan melalui proyektor, ya kan, dengan pemutar audio kelas. Selanjutnya untuk pemanfaatan digital juga kita bisa asesmennya dengan quizzes, yaitu untuk mengevaluasi pemahaman dari materi sayangnya lingkungan tersebut. Yang ketiga kita akan membahas tentang pengalaman belajar. Nah, dalam pengalaman belajar ini terdapat kegiatan awal, terdapat kegiatan inti, dan terdapat kegiatan penutup. Apa sih kegiatan awal ini? Nah, kegiatan awal ini yang biasa kita sebagai guru untuk membuat anak lebih semangat untuk belajar apa yang kita akan ajarin gitu. Oke, kegiatan awal ini guru bisa memberikan salam, mengajak peserta didik berdoa bersama, dan memeriksa kehadiran. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu pendek bertema lingkungan sebagai pemantik semangat. Selanjutnya ada apresiasi, tanya jawab, misalnya apakah kelas kita sudah bersih hari ini? Ya kan? Siapa yang tadi membuang sampah pada tempatnya? Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa sederhana, seperti itu. Kegiatan inti ini misalnya konteks pertama kita ialah memahami. Peserta didik mengamati gambar dan menyimak guru membacakan teks sayangnya lingkungan kita. Kedua, peserta didik membaca bersama-sama, kemudian bergiliran membacanya dengan nyaring dengan suara lantang per kalimat. Yang ketiga, bisa kita tanya jawab tentang isi teks. Siapa sih tokoh dalam cerita tersebut? Apa yang dilakukannya? Dan mengapa hal itu penting? Seperti itu. Dan kita bikin konteks kedua, yaitu mengaplikasikannya. Gimana? Kita bisa membagi peserta didik dengan kelompok kecil, misalnya 3-4 orang, untuk mendiskusikan contoh kegiatan menyayangi lingkungan yang pernah mereka lakukan atau lihat. Terus setiap kelompok menyusun kata atau kalimat tentang kegiatan menjaga lingkungan, misalnya membuang sampah, menghemat air, gitu. Selanjutnya ada perwakilan kelompok untuk menceritakan hasil diskusinya secara lisan di depan kelas. Selanjutnya ada konteks yang ketiga nih teman-teman, yaitu merefleksi, yaitu peserta didik menggambar atau menuliskan satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang akan mereka lakukan mulai hari ini. Yang kedua, beberapa peserta didik diberi kesempatan menyampaikan hasil refleksi secara lisan. Seperti itu. Setelah kita melakukan kegiatan inti ini, selanjutnya pasti ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini biasanya guru pasti menyimpulkan bersama peserta didik yang pentingnya menyayangi lingkungan. Guru memberikan pesan moral dan mengajak peserta didik berkomitmen menjaga kebersihan kelas. Seperti piket, ya kan, seperti habis makan, buang sampah pada tempatnya. Guru memberikan tugas sederhana bersama orang tua, mengamati satu kegiatan menjaga lingkungan di rumah. Selanjutnya ditutup dengan doa penutup dan salam. Oke, selanjutnya tadi kan udah membahas tentang pengalaman belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang asesmen pembelajaran, asesmen pada awal pembelajaran, misalkan asesmen selama proses pembelajaran, maupun asesmen pada akhir pembelajaran gitu. Pada awal pembelajaran, tanya jawab bisa lisan, ya kan, untuk mengetahui pengetahuan awal dan kesiapan belajar peserta didik terhadap topik lingkungan. Selanjutnya ada asesmen selama proses pembelajaran, yaitu observasi, keaktifan peserta didik saat membaca, berdiskusi kelompok, dan menyusun kata. Disertai penilaian diri dan penilaian sejawat nih sederhana, misalnya dengan simbol senyum untuk melatih refleksi peserta didik.
Selanjutnya asesmen pada akhir pembelajaran yaitu tes lisan. Membaca teks sederhana, kelancaran dan intonasinya selama waktu dia membaca, serta penilaian hasil gambar atau tulisan refleksi peserta didik tentang komitmen menjaga lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas lampiran. Nah, dalam lampiran ini terdapat bahan ajar dan LKPD. Nah, bahan ajar dalam materi sayangnya lingkungan ini tentang membedakan sampah organik dan organik ini kita bisa kasih apa itu lingkungan, ya kan? Baca teks, terus juga kita kasih tahu nih jenis-jenis sampah, sampah organik apa, sampah anorganik apa gitu, dan cara menjaga lingkungannya. Kita kasih tahu biar peserta didik bisa mampu mengaplikasikannya di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, lingkungan yang bersih itu akan membuat kita akan menjadi lebih sehat, nyaman kan untuk belajar, terhindar dari penyakit, dan udara pasti menjadi lebih segar. Seperti itu. Selanjutnya ada LKPD. LKPD kan lembar kerja peserta didik. Jadi setelah kita untuk mempresentasikan apa itu lingkungan, gimana cara kita menjaga lingkungan. Nah, kita akan kasih LKPD ini biar kita tahu asesmennya selama dia mendengarkan si guru. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini bisa dinilai dari sikap kita observasi maupun kita rubrik presentasi kelompok seperti itu. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf apabila penyusunan RPM saya kurang. Mohon untuk Oke, sekian dari presentasi atau menjelaskan susunan RPM saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga RPM yang saya menjelaskan tadi, apa itu RPM atau menyusun RPM, semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.